Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat malam Jumat. Kembali lagi bertemu dengan saya Farah Fitrah Amalia, mahasiswa PGSD 2018G Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah, saya di sini akan menceritakan kisah misteri yang dimana ini berkembang dari mulut ke mulut yang belum diketahui benar adanya, walaupun beberapa orang mempercayai bahwa hantu tersebut ada. Kisah misteri yang akan saya bahas kali ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur, lebih tepatnya dari pondok pesantren di daerah Lamongan, sebut saja pondok pesantren X. Ini terjadi pada tahun 2012-2013, di mana kisahnya ini bernama Kisah Hantu Herlina. Pasti bertanya-tanya, siapa sih Herlina itu? Baik, kita bahas. Herlina adalah salah satu santriwati, lebih tepatnya dari pesantren X di daerah Lamongan, di mana dia adalah santriwati yang baik, cantik, dan ramah. Namun herannya dia tidak disukai oleh para santriwati-santriwati lainnya dan ustadz-ustazanya. Tidak tahu alasannya kenapa. Dan Herlina itu merasa kok dia ini terkucilkan di pesantren tersebut. Makanya pada suatu hari si Herlina ini memiliki ide untuk bagaimana caranya agar semua santriwati di sana serta pengurus-pengurus pondoknya dan kiainya memperhatikan Herlina dengan cara dia akan mencuri aki milik kiainya. Namun Herlina ini niat untuk mengembalikannya saat kiai tersebut mencari akinya. Nahasnya saat Herlina sedang melakukan aksi mengambil aki milik kiainya tersebut, ada salah satu santriwati yang memergoki Herlina sedang mengambil aki milik kiainya yang diletakkan di dalam tas. Tasnya tersebut ada di dalam kamar. Dan akhirnya si santriwati tersebut melaporkan kepada si pengurus pondok agar si Herlina ini dihukum oleh pengurus pondok tersebut. Dan si pengurus pondok tersebut akan melaporkan kejadian ini kepada kiai yang mana batu akinya tersebut akan dicuri oleh Herlina. Karena ketakutan dan malu telah dilaporkan dan akan dihukum, akhirnya si Herlina kaburlah terbirit-birit. Saat Herlina kabur, dia tertabrak oleh mobil dan dia meninggal seketika itu di tempat kejadian. Pihak pondok pesantren tidak mengetahui bahwasannya Herlina telah meninggal saat kabur dari pondok pesantren. Orang tua Herlina sontak kaget mengetahui bahwa anaknya telah meninggal saat kabur dari pondok pesantren dan tahu bahwa anaknya kabur karena dia dituduh telah mencuri aki milik kiainya. Lantas orang tua Herlina tidak mempercayai dan merasa marah bahwa anaknya telah dituduh atas tuduhan pencurian. Padahal si Herlina ini terkenal dia itu anak yang baik dan tidak mungkin kalau dia mencuri aki milik kiainya. Karena orang tua Herlina ini merasa dendam atas meninggalnya anaknya yang sangat mengenaskan, akhirnya orang tua si Herlina ini pergi ke dukun, yang mana dukun ini bisa menghidupkan arwah yang telah meninggal. Dan orang tua Herlina meminta dukun tersebut untuk menghidupkan arwah Herlina kembali untuk membalaskan dendam kepada pihak pondok pesantren tersebut. Akhirnya jasad si hantu Herlina ini telah hidup kembali dan satu permintaan dari dukun bahwasannya si arwah Herlina ini harus meminum darah pada setiap malam Jumatnya. Apabila si jasad ini tidak meminum darah tersebut, maka ia akan meninggal lagi.
Lantas si Herlina telah hidup kembali dan dia kembali ke pondok pesantren tersebut dengan niat membalaskan dendam kepada masyarakat yang ada di pondok pesantren tersebut. Karena pihak pondok pesantren tidak mengetahui bahwa si Herlina ini telah tewas, akhirnya si Herlina ini diterima lagi dengan catatan si Herlina ini harus minta maaf dan mau dihukum oleh pihak pondok pesantren tersebut atas tuduhan pencurian. Nah, saat Herlina sedang berkumpul dengan teman-temannya di kamar, teman-temannya merasa aneh. Kok si Herlina ini beda saat sebelum dia kabur dari pondok pesantren? Yang katanya wajah si Herlina ini cenderung pucat dan dia cenderung lebih diam, tidak seperti biasanya sebelum dia kabur dari pondok pesantren tersebut. Teman-teman Herlina pun merasa aneh lagi ketika Herlina membawa koper yang isinya itu berbau busuk. Teman-temannya curiga yang dibawa Herlina ini adalah sesuatu yang berbau busuk. Dan akhirnya saat Herlina tidak berada di kamar, teman-temannya pun menggeledah isi koper Herlina tersebut dan apa yang ditemukan? Yang ditemukan adalah darah yang berbau busuk yang terdapat di dalam koper milik Herlina tersebut. Akhirnya teman-temannya pun lantas diam dan kaget karena ketakutan, ada apa dengan si Herlina ini? Nah, di suatu tengah malam, Herlina ini ingin ke kamar mandi, namun katanya dia itu takut untuk ke kamar mandi sendirian. Lantas di sana ada petugas yang berjaga. Akhirnya si Herlina ini memintalah ke petugas untuk mengantarkan Herlina ke kamar mandi. 2 jam berlalu, Herlina ini tidak keluar-keluar dari kamar mandi. Si petugas akhirnya memanggil-manggil Herlina, namun si Herlina ini di kamar mandi tidak ada suara. Dan si petugas ini jalan terakhirnya yakni mendobrak pintu kamar mandi yang di dalamnya ada Herlina tersebut. Akhirnya si petugas ini tidak sendiri, dia memanggil teman-temannya untuk membantu mendobrak si kamar mandi yang ditempatin oleh Herlina tersebut. Saat sudah didobrak, ternyata yang ada di dalam kamar mandi tersebut bukan Herlina, tetapi seseorang wanita yang berbaju merah, yang memiliki taring dan memiliki wajah yang menyeramkan. Para pengurus pesantren yang mendobrak pintu kamar mandi Herlina akhirnya lari terbirit-birit karena ketakutan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kiai. Lantas Kiai tersebut memburu hantu Herlina dan berperang secara gaib, lalu memasukkannya hantu Herlina tersebut ke dalam botol dan membuangnya jauh-jauh dari pesantren, agar tidak ada seorang pun yang menemukan hantu Herlina. Kiai pun berpesan bahwa jangan sampai botol ini ditemukan oleh warga, karena apabila botol ini dibuka akan lebih berbahaya karena dikhawatirkan Herlina memakan korban lagi. Akhirnya pihak pesantren pun mendatangi kediaman rumah orang tuanya Herlina dan menanyakan kebenarannya. Lalu orang tua Herlina bilang bahwa si Herlina tersebut telah meninggal dunia karena tertabrak mobil saat dia melarikan diri atas tuduhan pencurian oleh pihak pesantren tersebut. Dan si orang tua Herlina bilang jika Herlina hidup kembali itu atas bantuan dukun yang telah menghidupkan arwah Herlina tersebut. Dan kisah ini nyata adanya karena adanya desas-desus hantu Herlina telah memakan korban banyak dari pihak pengurus dan santri di pesantren tersebut. Lalu konon katanya si Herlina ini juga memakan
dan menghantui banyak santri di pondok pesantren sekitar Lamongan dan daerah Jombang, Jawa Timur. Begitu cerita dari hantu Herlina. Dari cerita yang saya bacakan tersebut, kalian boleh mempercayai, boleh tidak, karena belum ditemukan kebenarannya apakah kisah tersebut beneran nyata dan ada atau hanya mitos belaka. Itu terserah kalian. Saya hanya menyampaikan dari mulut ke mulut orang-orang. Saya Farah Fitra Amalia, saya mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.